teman-teman semua. Hai. Nah, pada kesempatan yang membahagiakan ini nih, kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Tamu ini tuh seorang founder dari komunitas Cendekia Aksara, yaitu Kak Bayu. Oke, Kak Bayu, terima kasih ya Kak Bayu sudah mau menyempatkan hadir pada podcast kali ini. Nah Kak Bayu, kita mau tanya-tanya nih seputar komunitas Kak Bayu, yaitu Cendekia Aksara. Boleh kan Kak Bayu? Boleh banget, boleh. Untuk Cendekia Aksara nih, sebelumnya boleh kasih tahu gak nih awal mula terbentuknya Cendekia Aksara ini kayak gimana? Filosofinya tuh apa sih? Oke, jadi Cendekia Aksara ini dia merupakan komunitas literasi menulis nih. Iya. Nah, itu tuh terbentuk pada tahun 2022, Kak. Oh, 2022. Iya. Iya. Itu tadinya dari penerbitan, itu penerbitan dari salah satu instansi ya, yaitu CV Ragam Literasi. Kemudian mereka membuat komunitas, yaitu komunitas menulis. Dulu namanya bukan Cendekia, dulu namanya itu Lunar. Oh, Lunar. Ya, Lunar gitu. Dan kemudian di 2024 itu ada perubahan nama menjadi Cendekia Aksara seperti itu. Lalu untuk Cendekia Aksara itu ada alasan nggak nih? Kenapa kok bisa dinamain Cendekia Aksara? Alasannya apa? Yang pasti Cendekia Aksara itu kan merujuk ke bagaimana orang itu akan berpikir secara kritis dan juga terstruktur ya, apalagi sebagai seorang penulis itu kan pasti memahami bagaimana nanti dia akan menulis mungkin tidak hanya sebuah novel kan, bisa aja karya ilmiah dan lain sebagainya. Nah, Cendekia ini kan memang diambilnya seperti seorang cendekiawan gitu ya, gitu dia ya. pandai, cerdas pandai. gitu. Dan aksara sendiri itu kan memang diambil dari bahan tulisannya gitu kan. Jadi Cendekia Aksara itu ya seorang penulis yang cerdas, mampu menuliskan tulisannya itu menjadi sebuah hal yang baik dan juga terstruktur gitu. Oh, jadi Cendekia Aksara ini tuh komunitas yang lebih berfokus sama sastra gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, untuk dari si Cendekia Aksara ini apakah ada sistem khusus nih selama pengajaran atau berbagi ilmunya? Karena kita itu kan komunitasnya online ya Kak, jadi online. berbasisnya online. Itu biasanya kita mengadakan kelasnya itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, itu 1 minggu sekali, itu biasanya ditentukan kepada mentor-mentornya. Jadi nanti mentor itu yang akan mengajarkan menulis dan materinya gitu kan. Nanti di situ bakal dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Jadi menulis belajar itu selama 2 bulan, nanti ada ujian dan lain sebagainya untuk menghasilkan karya seperti itu. Dan biasanya itu karena di sini kan anak-anaknya gitu atau anggotanya juga lumayan, jadi memang membutuhkan beberapa mentor yang sedikit terpisah gitu. Kalau boleh tahu nih, di komunitas Cendekia Aksara udah sekitar berapa orang nih anggota? Maksudnya murid-muridnya lah. Muridnya ya, kalau sampai saat ini sih masih di angka 40-an ya. Oh, udah banyak ya Kak itu untuk ukuran yang kayaknya itu masih lumayan baru juga kan ya komunitasnya. Baru happening 2025 kemarin. Oh gitu. Nah, untuk dari Cendekia Aksara ini kan komunitasnya apakah berbayar atau free Kak? Kita mengambil sistemnya itu free untuk semester 1 karena kita menggunakan penerapan kurikulum juga dan juga ada sistem semester. Wow. Itu kita di semester 1, semester 2 itu kita free, kemudian untuk semester 3 itu karena semester 3 kita fokusnya untuk menulis novel, jadi memang banyak atributnya seperti mungkin nanti penerbitan dan lain sebagainya, jadi nanti ada pembayaran di situ. Begitu, jadi sistemnya ini sudah tersusun dengan rapi ya oleh Kak Bayu. Nah, Kak Bayu ini kan sebagai founder dari Cendekia, apakah Kak Bayu juga turun langsung nih untuk mengajari murid-muridnya atau mungkin menjadi staff kayak medsos atau seperti apa gitu Kak? Ya, karena memang masih dalam tahap perkembangan ya Kak ya, jadi apa-apa masih dikerjain sendiri ya. Nanti untuk mengajar karena memang ada beberapa semester kan memang harus diampu untuk semester atas gitu. Dan untuk semester 1 sendiri kebetulan Cendekia sudah punya mentor, jadi
dia sudah bisa berjalan sendiri, dan mungkin untuk semester 2 dan 3 itu masih butuh bimbingan dari saya, dan juga itu perlu memang hal-hal seperti itu masih dipantau juga. Dan untuk medsos sendiri memang kita menjalankannya secara otodidak ya. Iya, Saya sendiri yang iya. mengaplikasikannya dan juga mengoperasikannya. Kemudian sebenarnya ada tim medsos juga, dan juga dari anak-anak tuh ada yang mau menjadi tim medsos juga, tapi sebentar ya, Iya. karena memang belum saatnya gitu. Perlu ditangani dulu ya Kak Bayu Iya, langsung ya. betul. Nah, selama Kak Bayu menjadi founder dan menghadapi nih kehidupan gejolak dari Cendekia Aksara, ada nggak sih tantangan tersendirinya yang bikin kayak dar-der-dor gitulah istilahnya? Banyak ya, namanya juga komunitas kan. Iya. Kita menaungi banyak pemikiran, menaungi banyak kepala gitu kan, yang pastinya tuh banyak sekali tantangan atau hambatan yang biasanya itu ketika ada satu orang yang menyampaikan pendapat itu ada yang tidak setuju ya, pro kontra lah. Nah, itu memang harus kita bisa telah lagi gitu ya, dan harus bisa kita pahami ini maksudnya seperti apa, dan juga hambatan-hambatan yang mungkin seperti nanti ada yang tidak bisa mengakses aplikasi web dan lain sebagainya, itu perlu kita juga pahami juga untuk dibantu nantinya seperti apa, atau nanti kita memfasilitasinya seperti apa gitu. Nah, oke Kak Bayu. Sekarang kan udah berjalan berapa tahun ya berarti ya? Kurang lebih. Atau berapa bulan? Kalau yang aktifnya nih? Berarti sekitar ada 6 bulan ya? Oh, 6 bulan, oke. Nah, selama 6 bulan ini apa sih harapan Kak Bayu untuk kedepannya? Yang terakhir untuk harapan di Cendekia, inginnya Cendekia itu lebih seperti apa gitu? Ya, harapan yang utama adalah Cendekia tuh harus terus berkembang ya, mulai dari kualitasnya, kemudian hasil dari pendidikan di Cendekia itu juga harus berkualitas tentu saja, kemudian sistemnya juga perlu diperbaiki memang karena masih dalam tahap pengembangan, jadi banyak yang belajar, kemudian hal-hal yang selebihnya mungkin tidak semua anak-anak tuh bisa mendapatkan, itu mungkin di Cendekia itu bakal didapatkan seperti itu. Jadi harapan kedepannya Cendekia terus berkembang menjadi lebih baik lagi dan dikenal oleh masyarakat luas. Keren banget sumpah. Sangat amat itu ya amazing ya teman-teman, seorang Kak Bayu ini yang masih muda sudah menjadi founder dari komunitas menulis Cendekia Aksara, dan bahkan sistemnya itu sudah sangat terstruktur. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat nih untuk join ke komunitas Kak Bayu, bisa banget menghubungi Kak Bayu ya selaku foundernya langsung nih. Nah, jadi seperti itu saja podcast dengan Kak Bayu, bincang-bincang sederhana mengenai komunitasnya yaitu Cendekia Aksara. Dan terima kasih juga nih kepada Kak Bayu yang sudah mau sharing, mau membagi informasinya kepada kita, dan bahkan mengajak nih teman-teman untuk ayo bergabung menjadi anggota komunitas penulis. Seperti itu saja dari aku. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast kita, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.